Kan malam hari ini kita akan masuk sesi terakhir ya, bagian akhir dari kuliah Strategic Human Resources. Malam hari ini nanti teman-teman kelompok 5 akan memandu kita untuk diskusi tentang employment practices. Ya, ini bicara nanti tentang employee experience, kemudian sistem kerja, work from home, work from anywhere dan sebagainya. Ini sebagai bagian dari dinamika perkembangan teknologi dan juga kemarin ya efek dari pandemi ya tahun 2000. Nah, tahun 2020. Nah, hari ini eh, saya akan lebih banyak masuk untuk sharing sama teman-teman semua satu fungsi yang sangat strategis dari fungsi human resources atau human capital ya yang kita sebut dengan industrial relation management. Jadi agak berbeda dengan yang nanti akan dipandu oleh teman-teman kelompok 5. Oke, nah saya refresh kembali teman-teman. Kita sudah diskusi sejak awal, kita sudah pahami semua harusnya bahwa fungsi human capital atau fungsi human resources di dalam organisasi sudah bertransformasi perannya. Jadi tidak lagi hanya sebagai personal administrator, ya, tapi role-nya sudah lebih strategik. Maka fungsi human capital sekarang berperan sebagai apa yang kita sebut dengan business partner. Nah, oleh karena itu, strategi pengelolaan HR atau strategi pengelolaan SDM itu harus disusun sedemikian rupa, ada keselarasan, ada alignment dengan strategi bisnis. Karena esensi dari keberadaan fungsi human capital adalah bagaimana mencapai tujuan bisnis perusahaan, ya, bagaimana memastikan apa yang menjadi sasaran-sasaran strategis perusahaan itu bisa dicapai, bisa diwujudkan melalui people dan organisasi. Nah, ini yang menjadi domain peran dari fungsi human resources atau human capital. Oleh karena itu, strategi SDM atau strategi HR itu harus dipastikan ada alignment, ada keselarasan dengan strategi bisnis. Nah, untuk bisa menyelaraskan itu, integrasi pertama itu dilakukan lewat fungsi yang disebut dengan organizational development management. Ini sudah kita bahas pada paruh pertama, pertemuan pertama dengan Pak Urip. Ya, teman-teman sudah bicara, sudah difasilitasi bagaimana change management, bagaimana strategic management proses, bagaimana fungsi OD berperan, bagaimana eh, apa masalah-masalah di level corporate, functional, dan individu yang berimplikasi pada perubahan kinerja itu diidentifikasi, ya. Dari setelah diidentifikasi maka dilakukan intervensi-intervensi yang tepat yang sesuai, baik itu strategic intervention, baik itu techno-structure intervention, maupun human relation intervention, dan terakhir juga human capital atau human resource intervention. Nah, itu teman-teman sudah bahas, sudah diskusikan pada paruh pertama dengan Pak Urip, ya. Nah, kemudian pada paruh kedua, kita sudah bicara lebih spesifik lagi, masuk ke people management process. Ini bagian dari fungsi-fungsi human capital. Jadi setelah kita punya corporate business objective atau business goal, ya, kemudian ada bisnis strategi, ada bisnis strategi. Nah, untuk mengeksekusinya, kita harus membuat atau mendesain struktur organisasi yang tepat, yang sesuai, ya, lewat organization development management. Dari situ nanti dipastikan semua posisi harus clearly define apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, ya. Nah, tugas dan tanggung jawab ini biasanya di eh, apa cantumkan di dalam
apa yang kita sebut dengan job description atau position description. Ya, job description ini adalah merupakan output dari proses human resource management yang disebut dengan job eh, apa namanya eh, bukan evaluasi jabatan, tapi job analysis. Ya, proses job analysis outputnya adalah berupa job description. Nah, kemudian setelah dipastikan semua posisi di dalam organisasi clearly define tugas dan tanggung jawabnya, maka untuk memastikan mendapatkan orang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat, maka disusun yang apa disebut dengan manpower planning, ya, perencanaan sumber daya manusia. Nah, manpower plan ini nanti memberikan gambaran kira-kira untuk mencapai tujuan bisnis tadi dengan desain organisasi yang sudah disusun, dibutuhkan jumlah orang berapa banyak dan dibutuhkan orang dengan kualifikasi seperti apa dan kapan, ya, timingnya kapan dibutuhkan. Nah, berdasarkan manpower plan itu, maka ya nanti masuklah kepada eh, apa yang disebut dengan bagian dari people management proses pertama, yaitu kita mencari kandidat, mencari orang yang diperlukan, baik itu dari sisi kompetensi dan karakternya sesuai kebutuhan perusahaan yang sudah ditetapkan di dalam manpower plan. Kita lakukan proses untuk mencarinya lewat satu fungsi yang disebut dengan recruitment management. Ya, kalau di presentasi teman-teman sebelumnya atau people resourcing strategy, ya, mendapatkan orang, proses mendapatkan the right person, SDM yang tepat, baik itu dari sisi jumlah, kuantitas, maupun waktunya, ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sudah kita bahas, sudah kita diskusikan di awal-awal sekali, ya. Kemudian selanjutnya setelah orang eh, yang tepat ini kita hire, ya, bergabung dengan perusahaan, maka perusahaan harus memfasilitasi untuk memastikan bahwa SDM ini itu betul-betul memiliki kompetensi dan karakter sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk memastikan itu, maka prosesnya dilakukan lewat fungsi HR lain yang disebut dengan People Development Management, atau yang kemarin kita eh, diskusikan terminologinya Learning and Development Strategy, ya, atau Training and Development juga biasanya terminologi yang digunakan. Nah, kemudian orang-orang yang sudah kita pastikan kompetensinya sesuai dengan kompetensi dan karakter yang dibutuhkan oleh perusahaan, berikutnya harus kita pastikan bahwa mereka harus berkinerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya, mereka harus kita ukur kinerjanya, harus kita lihat kontribusinya dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan. Nah, untuk memfasilitasi itu dilakukan lewat satu fungsi human resources yang disebut dengan performance management. Ya, ini dilakukan mulai tentunya harus dipastikan bahwa eh, apa yang menjadi individual objektif itu harus align dengan corporate objektif dan juga functional objektif. Nah, ini dilakukan lewat performance management mulai dari performance planning, ya, mid-term review sampai terakhir nanti performance evaluation atau performance review. Hasilnya, ya, nanti bisa eh, apa menjadi dasar dalam pemberian reward management, ya, dalam pemberian reward and punishment, which is ini juga kita sudah bahas pada pertemuan minggu lalu, ya, teman-teman kelompok 4 sudah presentasi tentang reward management yang externally competitive dan internally fair. Tujuannya apa?
untuk attract, motivate, dan retain the best talent. Ya, keywordnya adalah the best talent. Ya, yang kita attract, yang kita motivate, dan kita retain itu adalah the best talent melalui reward management yang kompetitif secara eksternal dan fair secara internal. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan ya satu fungsi yang kita bilang menjadi key driver. Ini bersama-sama dengan reward management. Kenapa dibilang key driver? Karena yang namanya people management process, mulai dari rekrutmen sampai ke termination management, mulai saat orang masuk sampai keluar, itu tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh industrial relation management yang kondusif. Ya, eh, apa rekrutmen manajemen kalau tidak dilakukan dengan baik, ya dia akan bermuara kepada industrial relation management, akan bermuara pada masalah hubungan industrial. People management, development management yang tidak dijalankan dengan baik, ya, tidak merata, tidak dilakukan dengan tidak objektif, nah juga akan berimplikasi kepada industrial relation, masalah hubungan industrial. Apabila proses performance management tidak dilakukan dengan objek industrial. Makanya ada ungkapan bahwa hubungan industrial merupakan muara dari fungsi human capital lainnya, atau fungsi human resource lainnya. Maaf, Anjar, Anjar, bocor ininya, Anjar. Anjar, Anjar coba di mute, Anjar. Baik, teman-teman tolong dikonfirmasi ke Anjar ya, Pak Ketua. Anjar, Anjar. Baik, terdistrak nih. Manajemen. Apa yang disebut dengan industrial relation management? Proses untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan dinamis antara pengusaha Industrial Relation Management adalah proses untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan dinamis antara pengusaha, karyawan, dan pemerintah dalam rangka terciptanya hubungan industrial yang tenang, harmonis, dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkesinambungan. Jadi ini hubungan harmonis antara tiga pihak, ya. Jadi dalam hal ini pengusaha yang merepresentasikan perusahaan, kemudian karyawan, dan juga pemerintah. Dalam hal ini Disnaker, Departemen Ketenagakerjaan sebagai regulator. Nah, jadi yang namanya hubungan industrial, bagaimana memastikan ya hubungan antara tiga pihak ini berjalan dengan harmonis. Sehingga apa? Tujuannya terciptanya hubungan kerja yang harmonis, terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, sehingga bisa memfasilitasi karyawan bisa memberikan kontribusinya dengan baik, dengan produktivitas yang maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, apa saja sih ruang lingkup yang dikelola oleh eh, orang HR yang menjalankan fungsi Industrial Relation Management? Pertama adalah compliant, comply dengan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Ya, memastikan adanya pemenuhan terhadap peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, orang HR yang menjalankan fungsi Industrial Relation Management itu harus kompeten, ya, harus bisa dengan baik memahami peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Ya, kemudian juga yang menjadi bagian tugas atau fungsi dari Industrial Relation Management adalah
membangun hubungan internal yang baik, membangun hubungan eh, komunikasi internal dengan baik. Jadi ini disebut dengan employee relation, ya. Jadi salah satu tugas dari fungsi HR itu adalah sebagai apa yang kita sebut dengan employee champion, ya. Dia harus bisa memastikan, harus bisa menjadi penghubung aspirasi karyawan dan juga kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen, oleh perusahaan. Ya, nah ini lewat employee relation. Dia harus memfasilitasi channel communication-nya terbangun dengan baik, hubungan yang harmonis antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasannya, ya, dan juga dengan subordinatnya. Nah, kemudian ini juga harus difasilitasi adanya manajemen manajemen konflik yang efektif gitu ya, sehingga pada saat setiap ada permasalahan itu bisa difasilitasi dengan baik melalui pendekatan musyawarah dan mufakat. Kemudian yang ketiga adalah tadi, karena ini ada tiga aktor di sini, ya, pengusaha, which is itu perusahaan, karyawan dan pihak regulator, dalam hal ini Disnaker, maka orang HR yang menjalankan hubungan industrial harus berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan baik dengan pihak Disnaker, ya. Nah, terakhir nanti tentunya penanganan hubungan perselisihan ketenaga kerjaan. Jadi kalau ada masalah-masalah ketenaga kerjaan, ya itu nanti di fasilitasi oleh fungsi industrial relation, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenaga kerjaan dengan musyawarah untuk mufakat. Oke, ini adalah lingkup dari industrial relation management. Nah, apa saja sih sarana dari pelaksanaan hubungan industrial di Indonesia? Ya, pertama adalah peraturan perundangan adalah ketentuan normatif, ya, yang harus dipenuhi oleh para pihak, baik itu pihak pengusaha maupun karyawan. Nah, jadi eh, apa apa hubungan kerja itu harus dilakukan, ya, sejalan atau comply dengan peraturan perundangan di bidang ketenaga kerjaan yang berlaku. Nah, untuk bisa memastikan apa comply dengan peraturan perundangan di bidang ketenaga kerjaan yang berlaku di perusahaan, maka perusahaan menyusun apa yang disebut dengan syarat-syarat kerja, mengatur tata tertib kerja, mengatur hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan. Nah, ini diatur semua di dalam apa yang disebut dengan peraturan perusahaan, ya. PP atau peraturan perusahaan ini mengatur tentang syarat-syarat kerja, mengatur hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, mengatur tentang tata tertib kerja, ya. Itu semua apa disusun oleh perusahaan dan ini harus disahkan oleh Disnaker atau Departemen Tenaga Kerjaan. Nah, apabila di dalam perusahaan itu ada serikat pekerja, ya, apabila dalam perusahaan ada serikat pekerja, maka peraturan perusahaan tadi atau PP yang mengatur hak dan kewajiban para pihak tadi itu berubah menjadi PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Kalau PP isinya sama, ya, isinya antara peraturan perusahaan dan PKB ini isinya sama, mengatur hak dan kewajiban para pihak, yang membedakan dalam pembuatannya. Kalau peraturan perusahaan itu yang membuat adalah perusahaan, ya, perusahaan ya kalau dia minta pendapat pertimbangan dari karyawan boleh, tapi keputusan akhir itu adalah perusahaan yang memutuskan, perusahaan yang menetapkan. Kalau PKB, ya,
Isinya sama, mengatur hak dan kewajiban para pihak, tapi penyusunannya dilakukan lewat perundingan, ya, perundingan antara pihak perusahaan dengan pihak perwakilan eh, tenaga kerja atau serikat pekerja, ya. Nah, perundingan ini nanti apa, para pihak menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, nanti disepakati lewat perundingan dan hasil akhir nanti adalah kesepakatan bersama dari perjanjian kerja bersama, ya, yang mengatur tentang syarat-syarat kerja antara perusahaan dengan karyawan. Kemudian tadi, ya, serikat pekerja ini adalah hak karyawan, hak berserikat dan berkumpul yang diatur di dalam undang-undang, ya. Ini apa, perusahaan tidak boleh melarang, ya, kalau karyawan ada keinginan untuk membentuk serikat pekerja. Jadi serikat pekerja berkumpul tentunya duduk bersama untuk menetapkan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi apa tuntutan dari karyawan gitu ya dalam hubungan kerja. Kemudian perusahaan juga bisa membentuk apa yang kita sebut dengan organisasi pengusaha. Ya, mereka bisa bersama-sama membentuk, kalau di Indonesia namanya Apindo. Nah, ini duduk bersama juga, punya kepentingan yang sama juga, memastikan bahwa bagaimana perusahaan tetap bisa beroperasi dengan baik, bagaimana eh, hubungan kerja kondusif, bagaimana lingkungan bisnis kondusif dengan regulasi-regulasi yang eh, apa, mendukung pertumbuhan perusahaan. Nah, makanya organisasi pengusaha atau Apindo itu punya akses untuk apa, memberikan masukan kepada regulasi, ya, regulasi dan juga bagaimana berkomunikasi dengan serikat pekerja. Kemudian, ya, untuk menjaga hubungan yang harmonis di dalam perusahaan, di internal perusahaan bisa dibentuk namanya LKS bipartit, lembaga kerja bersama antara perusahaan, serikat pekerja atau dengan karyawan. Apabila ada masalah-masalah di internal, itu bisa diselesaikan dulu dengan secara internal lewat LKS bipartit ini. Ya, harapannya adalah setiap masalah bicarakan di internal, eh, apa, dan nanti bisa diputuskan lewat musyawarah mufakat. Tapi selain itu juga ada lembaga kerja tripartit. Nah, ini sebagai wadah juga komunikasi tiga pihak, ya. Apabila tadi melalui bipartit itu tidak bisa selesai, ada masalah hubungan industrial, bipartit nggak selesai, nggak bisa dicapai kesepakatan mufakat, maka bisa minta pemerantaraan ke pihak ketiga. Namanya tripartit, ya. Nah, ini biasanya juga apa, kita sebut mediasi. Nah, dalam hal ini nanti pihak Disnaker akan mengundang para pihak yang berselisih, kemudian ada sidang di situ. Dari sidang itu nanti keluar apa yang disebut dengan anjuran, anjuran kepada masing-masing pihak, ya, atas permasalahan yang diperselisihkan. Nah, anjuran ini sifatnya tidak mengikat, gitu ya. Itu dipersilakan. Kalau seandainya setuju, bikin kesepakatan bersama. Tapi kalau tidak setuju, tidak sepakat, maka salah satu pihak bisa mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, ya, PHI. Nah, dari keputusan apa, Pengadilan Hubungan Industrial, nanti keputusannya itu sudah mengikat, ya, itu para pihak harus menjalankan. Tapi kalau seandainya salah satu pihak juga tidak sepakat, tidak setuju dengan keputusan PHI, bisa melakukan banding, ya, bisa melakukan kasasi, kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, keputusan kasasi ke Mahkamah Agung ini final sifatnya, itu harus dijalankan oleh para pihak. Ini adalah sarana pelaksanaan hubungan industrial di Indonesia. Nah, teman-teman, tadi, ya, kita bicara tentang
apa yang menjadi ketentuan normatif yang harus dipenuhi untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, baik itu karyawan atau perusahaan itu terpenuhi dengan baik, maka di Indonesia kita punya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia itu ada namanya pertama Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Ya, undang-undang ini masih berlaku dan sebagian isinya itu sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Ya, nah dia nanti ada beberapa ketentuan-ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan 2004. Nah, ini mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, jadi nanti ada 4 jenis perselisihan yang kita akan bahas nanti ya. Saya nggak akan banyak masuk ke sini in detail, tapi intinya saya memberikan gambaran ke teman-teman. Kalau yang namanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu mengatur tentang ketenaga kerjaan mulai sebelum eh, bekerja, kemudian mengatur selama hal-hal yang terkait selama bekerja, dan mengatur juga sesudah masa kerja. Sebelum kerja, dalam undang-undang ini diatur tentang bagaimana bikin perencanaan dan informasi ketenagakerjaan, bikin tentang ketentuan-ketentuan pelatihan dan sertifikasi kerja, mengatur tentang penempatan tenaga kerja, mengatur tentang perluasan kesempatan kerja, dan juga tentang penggunaan tenaga kerja asing. Ya, selama bekerja dalam undang-undang ini diatur semua, ya. Ada perjanjian, ada hubungan kerja dan perjanjian kerja. Ada perjanjian kerja waktu tertentu, ada perjanjian kerja waktu tidak tentu, ya. Kemudian mengatur tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan. Kemudian mengatur tentang waktu kerja dan waktu istirahat, mengatur tentang bagaimana pembuatan peraturan perusahaan dan PKB, apa aja isinya, ya. Kemudian mengatur tentang serikat pekerja, ya, dan juga bicara tentang pengawasan dan penyelesaian perselisihan. Kemudian undang-undang ini juga mengatur tentang sesudah bekerja, ya, hak-hak karyawan pasca kerja, baik itu tentang apa eh, hak-hak manfaat pensiun maupun hak-hak terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini diatur semua, ya, baik itu pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri maupun pemutusan hubungan kerja karena faktor-faktor lainnya. Ya, ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ini ada beberapa hal ya yang ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah di dalam oleh ya atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan PP pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Apa saja saya akan quick aja ya. Yang ini prosesnya seperti ini, kita tahu udah tahu semua ya. Eh, apa Undang-Undang Cipta Kerja itu dilaksanakan, disusun, disahkan oleh pemerintah dan DPR itu tanggal 2 November tahun 2020, kemudian tahun 2000 tanggal 2 Februari 2021 dibuatlah peraturan pemerintah ya. Kemudian eh, pada 30 Desember 2022, jadi peraturan pemerintah tadi ya ketentuan-ketentuan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu digugat oleh Serikat Pekerja. Ah, November 2022 itu pemerintah dan DPR harus memperbaiki undang apa ketentuan-ketentuan di dalam PP dalam waktu 2 tahun. Tapi sebelum 2 tahun, akhirnya Presiden mengeluarkan Perpu, ya peraturan perusahaan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, sehingga berlaku tuh, ya.
tanggal 30 Desember tahun 2022 dan pada tanggal 31 Maret 2023 disahkan Undang-Undang Cipta Kerja klaster kerjaan menjadi undang-undang. Oke, apa aja yang dirubah ya? Ini saya quick aja ketentuan tenaga kerja asing ya. Ini diperluas. Kalau dulu eh, apa tenaga kerja asing yang dia harus punya izin kerja, harus punya rencana pengenaan tenaga kerja asing dan juga izin kerja. Dan kecuali adalah diplomat asing, ya diplomat perwakilan negara asing, itu nggak perlu pakai izin kerja. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu diubah, ya diubah eh, apa? Satu tidak perlu lagi izin kerja, tapi perlu membuat RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Nah, diperluas lagi ya yang tidak perlu izin, tidak perlu RPTKA, izin kerja itu bukan hanya tadi perwakilan negara asing, tapi juga eh, direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini sebetulnya tujuan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan untuk menarik investor ya. Jadi kalau ada tenaga kerja asing, posisinya sebagai direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, dia tidak perlu izin kerja atau tidak perlu RPTKA. Kemudian tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, startup berbasis teknologi, ya, kunjungan bisnis dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini juga tidak perlu ada RPTKA, ya. Ini perbedaannya. Kemudian apa yang berubah juga perjanjian kerja waktu tertentu, ya. Intinya kalau dulu perjanjian kerja bisa dibuat dibuat dan waktu tertentu dalam jangka waktu 2 tahun dan boleh diperpanjang sekali maksimal totalnya 3 tahun ya. Kalau seandainya masih dibutuhkan pilihannya ada dua, jadi karyawan tetap atau PKWTT atau eh, kontraknya diperbaharui ya, harus ada jeda dalam waktu 1 bulan, kemudian bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 tahun total ya. Nah, kemudian di dalam Cipta Kerja itu tidak ada lagi seperti itu, tapi boleh kontrak maksimal paling lama 5 tahun. Nah, kalau dulu di dalam apa namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kalau karyawan PKWT selesai kontrak selesai gitu ya. Nah, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu selesai kontrak masa PKWT-nya selesai ada namanya uang kompensasi ya. Uang kompensasi setiap 1 tahun masa kerja atau masa kontrak itu berhak atas 1 bulan selama 1 bulan gaji ya. Nah, besarnya itu apa ketentuan ini berlaku tidak berlaku surut ya, berlakunya sejak tanggal 2 Februari tahun 2021. Jadi ketentuan tentang apa namanya hak kompensasi PKWT itu hanya berlaku sejak tanggal 2 Februari tahun 2021. Outsourcing ya, ini juga tadinya apa diatur yang boleh outsourcing adalah perusahaan apa pekerjaan-pekerjaan yang tidak utama gitu ya. Nah, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja dibolehkan semua outsourcing. Nah, terakhir kemarin kayaknya diubah lagi tuh, kembali lagi ke yang lama. Kemudian waktu kerja, nah ini yang signifikan adalah kalau dulu di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ada namanya cuti besar, ya. Cuti besar itu setelah karyawan bekerja selama 6 tahun berturut-turut maka dia entitled atas cuti panjang atau cuti besar sekurang-kurangnya 2 bulan, ya, sekurang-kurangnya di 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan tahun ke-8. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dihapus, nggak ada lagi, ya. Itu semua diatur di dalam peraturan perusahaan atau di dalam eh,
PKB. Ya, pengupahan yang berubah. Kalau dulu ada tiga jenis upah: upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, dan upah minimum sektoral. Nah, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja nggak ada lagi upah minimum sektoral, hanya ada upah minimum provinsi dan juga ada upah minimum kabupaten kota, asalkan kabupaten kota itu tingkat pertumbuhan ekonominya lebih lebih tinggi dari provinsi. Ya. Kemudian ketentuan tentang PHK. Nah, ini ketentuan tentang PHK ini apa besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi tabelnya sama, tapi yang membedakan adalah ada beberapa ketentuan ya. Kalau alasan PHK tertentu yang tadinya 2 kali sekarang jadi satu kali, yang tadinya satu kali sekarang menjadi setengah kali, ya. Kemudian kalau uang pada pensiun manfaat pensiun yang tadinya 2 kali sekarang jadi eh, 1,75 kali. Ya, saya nggak detail di sini. Nanti saya share ke teman-teman materinya ya. Yang lain eh, yang berubah adalah tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ada penambahan apa namanya jaminan. Kalau dulu ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, sama jaminan pensiun. Sekarang ada tambahan lagi namanya jaminan apa? Jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, di sini karyawan tidak diikut iuran ya, iurannya semua dibayar oleh PT Jam Sostek. Oke, nah kemudian undang-undang lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ya tentang perselisihan hubungan industrial. Undang-undang mengatur bahwa ada 4 jenis perselisihan. Pertama adalah perselisihan hak, ya, yaitu perselisihan yang muncul ya karena tidak dipenuhinya hak karena perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan undang-undang PKB, PP dan perjanjian kerja atau PP ya. Jadi kalau seandainya PP atau PKB sudah ada nih, udah jadi, kemudian pada saat mau pelaksanaan ada perselisihan. Nah, itu namanya perselisihan hak ya. Kemudian ada perselisihan kepentingan. Ya, ini kalau seandainya apa timbul dalam hubungan kerja karena tidak ada kesesuaian tentang pembuatan dan atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan oleh PP, PKB atau perjanjian kerja. Jadi ini saat membuatnya ya, karena dalam membuat kalau tadi udah jadi pada saat pelaksanaan penafsirannya beda. Kalau ini pada saat menyusunnya, membuatnya, nanti namanya perselisihan kepentingan. Kemudian ada perselisihan antar serikat pekerja. Jadi di dalam satu perusahaan bisa dimungkinkan ada lebih dari satu serikat pekerja. Itu tergantung kepada karyawannya gitu ya. Nah, kalau ada perselisihan antar serikat pekerja, nah itu namanya perselisihan antar serikat pekerja. Dan terakhir adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang muncul karena tidak ada kesesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja. Ya, ini 4 jenis perselisihan. Nah, cara penyelesaian perselisihan ini ya bisa bipartit atau eh, tripartit. Ya, kita harapkan semua perselisihan tadi berdasarkan undang-undang ini dilakukan bipartit. Ya, kalau bipartit sepakat, maka dibikin perjanjian bersama, didaftarkan, dieksekusi. Kalau tidak selesai bipartit, tidak sepakat, maka salah satu pihak bisa 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 minta pemerantaraan ke Disnaker. Ya, hasil dari pemerantaran itu nanti apa berupa anjuran. Nah, anjuran ini bisa diikuti para pihak. Kalau tidak, ya nanti dia bisa mengajukan apa namanya eh, tuntutan ke PHI, gugatan ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Hasil dari keputusan PHI bersifat mengikat, harus diikuti, harus dijalankan. Ya, kalau salah satu pihak tidak sepakat, bisa melakukan banding ke Mahkamah Agung. Ya, oke, itu eh, apa materi tentang hubungan industrial. Mudah-mudahan teman-teman sudah dapat gambaran tentang hubungan industrial. Eh, Lanjut teman-teman kelompok 5 untuk apa diskusi, memfasilitasi diskusi, presentasi tentang employment practices. Kalau nanti ada pertanyaan, ada